hu ahad, hu ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, sallim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atas salam wa minka salam, sallim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisan daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwadudil majid, bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim, bismillah,
Bismillahil khafid, Bismillahir rafi'il mu'in. Bismillah, 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 Bismillahil mu'zin, Bismillahis samid, Bismillahil qawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. kelihatan ilmu rezeki dan anak-anak, sebab jumpa kami dengan salam padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man biyadihi Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan di Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman qadama li hajjal majlis. Syai'ullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitabis Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Hadrumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui sarung Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah menganugerahkan kepada kita kelembutan hati untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, menegakkan ibadah solat kita, menegakkan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meluaskan rezeki dan nikmat dalam hidup kita selama ini untuk kita, anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah di kitabih Al-Hikam, al-mu'min yusgilhu sana'u alallahi ta'ala ayyakuna li nafsihi syakiran. Orang mukmin, al-mu'min yang sejati, yusgilhu sana'u, selalu sibuk untuk meninggikan, mengagungkan, memuji Allah Azza wa Jalla daripada dia memuji linafsihi syakiran, mengagungkan dirinya sendiri. Wa tusgiluhu huququllahi an ayyakuna li hujujihi jakiran. Orang mukmin itu sendiri sibuklah dia menegakkan hak-hak Allah, an ayyakuna daripada lihujudihi, memikirkan dirinya sendiri, jakiran, menyebut-nyebut dirinya. Subhanallah. Ini salah satu kalam yang sangat bagus sekali, menerobos beberapa makna
memahamkan beberapa makna daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di mana ayat Al-Qur'anul Karim itu ada bahasan mengarah kepada makna umum, ada yang makna khusus. Di dalam bahasa ini Syekh Ibnu Athaillah, kata pensarah kitab ini yaitu Syekh Imam Syarqawi, al-mu'min ay al-kamil, yang dimaksud mukmin dalam perkataan Syekh Ibnu Athaillah itu adalah mukminul kamil, mukmin yang sejati, mukmin yang sudah sempurna. Tapi kalau itu dijadikan syarat umum mukmin, tidak bisa orang mukmin begitu semuanya, ya kan? Karena orang mukmin ini kan juga berlapis-lapis, bermacam ragam. Maksudnya bermacam ragam itu tingkatan mereka. Ada tingkatan mukmin awam, ada mukmin kawas, ada mukmin kawasul kawas. Ini sudah arah ke kawasul kawas, sudah mukminnya tinggi sekali. Siapa mukmin yang sempurna itu? Yaitu yang yusgiluhu sana'u Allah. Mereka itu sibuk menyibukkan diri memuji Allah, menyibukkan diri mengagungkan Allah. Kalau memuji Allah itu masih mudah ya. Aku mau memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi mulai bahasa yang agak sedikit lebih abstrak lagi. Lebih abstrak itu lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi. Aku mengagungkan Allah. Ini kan sudah lebih dalam lagi. Agung, mengagungkan. Kata-kata agung itu kan abstrak. Pernahkah kita berpikir kita sedang mengagungkan Allah? Orang mukmin yang sejati itu sibuk dia mengagungkan Allah, memuji, mengagungkan Allah, sehingga dia lupa untuk memuji dirinya sendiri, kan gitu. Akibatnya dia lupa memuji dirinya sendiri. Ai wasfuhu bil awsafil jamilah, yaitu mengenali. Orang yang mengagungkan itu sibuk itu mengenali terus. Ujar Syekh pensarah, wasfuhu sifatnya, bil awsafil jamilah, tentang sifat-sifat keindahan Allah. Sifat keindahan Allah ini susah juga memahami. Sifat keindahan Allah, pian rata-rata punya anak lah, anak dari umur, dari bayi lah sampai anaknya sudah mulai bisa berbicara, mungkin belum berbicara. Coba ingatakan di sana, itu paling banyak dominan keindahan Allah. Masya Allah, kita tidak mengajari apa, dia bisa berkata-kata langsung, ya lah. Kemudian dia bisa berdiri. Waktu dia mau berdiri itu dia berusaha keras, dia padahal kita tidak mengajari berdiri. Tiba-tiba kita melihat anak kita yang tadinya belum bisa berdiri, dia mengambil kursi misalnya, berdiri sendiri. Itu jamal Allah, itu keindahan Allah. Maka saat kita melihat itu, melihatkah kita itu keindahan Allah? Bagaimana Allah menumbuhkan, mengajarkan, mendidik anak-anak kita, bahkan kita waktu kecil ditumbuhkan Allah seperti itu. Itu yang disebut kita memahami jamal Allah, keindahan. Kita sibuk memikirkan, kita sibuk merenungkan, kita sibuk mentadaburkan hati kita betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ke hutan, mungkin menebang kayu, atau di kampung atau di mana menebang kayu, ternyata kayu itu belum kita kenal mungkin sebelumnya, kemudian kita keras sekali, ternyata kayu ulin. Napa keras bener ini, kata kita ya. Dari biasanya nih kita lihat, oh ini kayu ulin, kata kita itu kan. Atau menebang atau menggergaji kayu biasa, oh ini kayu ulin. Akhirnya kita banding kayu ulin dengan kayu yang lain. Oh syaratnya berbeda. Pantas ini kayu besi ini luar biasa. Kayak apa Tuhan menciptakan yang luar biasa? Subhanallah. Oh itu kan? Itu adalah sibuk kita memahami keindahan seni Allah. Bagaimana serat kayu itu menjadi kuat, hebat ketimbang kayu yang lain yang lebih lemah. Seratnya berbeda. Itu seni sebenarnya. Seni itu adalah keindahan Allah.
Kalau Anda pernah luka, kemudian robek kaki Anda atau di salah satu tubuh Anda melihat sakit, kemudian belakangan tidak sakit, kemudian Anda perban, Anda sakit, kemudian Anda membuka sakit itu. Ternyata daging-daging itu, kulit itu mulai menyatu, merampit kembali dia. Setelah dibuat tetesan supaya, atau diikat saja, dia apa, langsung dia merapat sendiri. Bagaimana seni Allah membuat seperti itu. Maka itu yang tadabbur, itu adalah tingkat-tingkat tertinggi. Memuji Allah aja wa jalla. Kita menyebut Allahu Akbar, Subhanallah, itu yang tertinggi, Pak. Ya itu memuji juga. Tapi itu kan permulaan memahami untuk memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, bagaimana pemaknaan kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar dari segi jamal Allah, keindahan Allah, itu seperti yang kita kisahkan tadi. Nah, itu pemaknaan mendalam. Nah, itu bila terus-menerus mengulang, kita lupa dengan diri kita. Yang kita ingat bagaimana hebatnya Allah. Wanisbatil awsafil hamidah ilaihi, sehingga engkau menisbahkannya, menghubungkannya, terhubunglah engkau dengan puji-pujian bagi Allah aja wa jalla, sampai engkau berkata subhan, maha suci engkau ya Allah. Oh ya Allah, isinya jadi hebat. Kalimat yang terakhir subhan, karena ucapan kata tidak bisa memenuhi secara keseluruhan makna yang kita lihat tadi, makna yang kita pandang tadi. Tapi kalimat yang tertinggi itu ialah dari verbal, dari lisan, ialah subhanallah. Ketika kita kagum dengan Allah aja wa subhan. Jadi maknanya yang itu, yang tertinggi itu maknanya, bukan kalimatnya. Sama aja ketika kita ini semuanya menyebut nama Allah, yang satu Allah. Beda-beda itu. Tinggi rendahnya berbeda di dalam jiwa kita, dalam pandangan kita Allah. Kalau anak-anak mungkin Allah itu ya biasa aja, orang-orang tertentu malah Allah. Ada orang-orang lagi yang hanya memperhatikan barisnya. Barisnya itu lapalnya itu kan. Nah, itu tingkat awam sekali itu. Yang mendalam itu mana? Sampai tembus orang ketika menyebut nama Allah itu adalah 99 nama, tembus dia, tembus dalam jiwanya dan pikirannya. Kalau hafalan kan Anda menghafal 99 itu kan harus menyelesaikan mungkin 1 menit ya. Tapi kalau melewati suhud, pandangan jiwa yang sudah terpatri melewati belajar yang terus menerus tentang keindahan Allah, itu dalam per 1 detik aja 99 asma sudah. Nah gitu maksudnya. An ayyakuna li nafsihi sakiran, dia tidak memikirkan lagi li nafsihi, dirinya sendiri, yang dia puji, yang dia agungkan, maka dia merasa dirinya itu tidak lagi ada keagungan, tidak ada lagi hebat, kecuali yang dia lihat hanya keagungan Allah azza wa jalla. Sama ketika kita berdiri, berjalan, kalau kita melihat diri kita dan orang lain, kita yang berkuasa kan begitu. Iyalah, berjalan, berdiri, bergerak, siapa yang kuasa? Kita kan, kita lihat. Nah, itu dari pandangan jauhir. Tapi kan kita belajar ilmu ketuhanan, kita ingin memuji Allah, kita ingin mengagungkan Allah. Makanya kita tidak melihat diri kita ketika kita berjalan. Hebatnya Allah bisa memperjalankan manusia. Berarti siapa yang kuasa ini? Siapa yang kuat ini? Allah. Tapi itu terendam di dalam hakikat diri kita, hakikat kita hidup. Kita harus yakini itu yang diperlukan, namanya hakikat. Nah itu cara memahami. Itu sampai ke mati itu jangan berubah. Jadi bukan memperdebatkan apa-apa, tapi adalah mengagungkan Allah. Binisbatil af'alil jamilati wal ahwalil hamidah ilaiha. Satu saja, dia tidak mementingkan lagi dirinya.
Qala ana sholaitu au sumtu, aku sholat, wa sumtu aku puasa, wa nisbatul af'alil jamilati ilaiha, sehingga dia tidak memikirkan lagi ketika dia sholat, aku ini termasuk orang banyak beramal, sudah tidak ada aku sholat, aku puasa, tidak lagi dipikirkannya itu. Maksud tidak dipikirkannya bukan tidak dikerjakannya, tapi tidak ada pikiran dia mengerjakan itu semata-mata kemampuan dirinya, ya kah? Semua itu karena kekuatan dan kekuasaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa nisbatul af'alil jamilah, apa saja perbuatan-perbuatan yang indah itu kembali ilaihi kepada Allah Azza wa Jalla. Lam yakun mu'minan li'anna zalika, karena semua itu adalah fi'lullah, semua itu adalah perbuatan-perbuatan atau perbuatan Allah. Wal abdu majhar, hamba itu majhar. Nah, ini majhar dulu tapi lama sekali, sudah mungkin tahunan. Istilah majhar itu yang ditampakkan. Manusia, alam semesta ini majhar Allah. Apa majhar Allah? Majhar kudrat Allah, menggambarkan kekuasaan Allah. Jadi semua hal di alam semesta ini itu menampakkan kudrat Allah. Anak Anda itu kudrat Allah. Anda bisa berjalan, duduk, berbaring, itu kudrat Allah. Kalau orang sakit, Pang Guru ya, orang sakit itu menggambarkan juga kudrat Allah. Kenapa? Di mana? Ya, buktinya dia tidak bisa berjalan, tapinya bisa masih hidup. Tidak bisa berjalan itu karena ditahan oleh yang maha kudrat, yang maha kuasa, ya kah? Tapi dia masih hidup. Dia masih hidup menunjukkan juga kudrat Allah, meskipun dia tidak bisa berjalan tapi masih bisa hidup. Itu kan kudrat Allah semuanya. Itu adalah majhar Allah. Bu, ngalih ke Bu? Nyaman ya kalau dipahami? Nah, ansanai alal fa'il, atas sebuah perbuatan itu. Fal mu'minul kamil, tapi ini mukmin yang kamil, yang sempurna itu. La yansibul af'alil hasanah wal ahwali saniyah ila nafsi. Maka segala perbuatan yang baik maupun perbuatan-perbuatan yang terpuji, selayaknya lah orang mukmin yang sudah sempurna itu tidak lagi melihat, menisbatkan dirinya lah yang berbuat. Misalnya dia kawa sholat, kawa sembahyang, kawa puasa, tapi semata-mata adalah kudrat Allah Ta'ala. Nah, nang salah tuh nya Allah juga nang sholatnya jarna iya am Tuhan nang sholat, masa Tuhan sholat, Tuhan nang puasa jarna Tuhan nang puasa, iya am nih Tuhan puasa, ya kah? Karena ini letakkan di hakikat. Apa di dalam hakikat itu? Kita menyadari semua kegiatan itu limpahan daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Gitu maksudnya, kekuasaan Allah. Nah, beruntung yang orang yang kena lalui majhar Allah dalam hal mengerjakan sembahyang. Dikit lagi, dikit terus jelah. Wa tusgiluhu hukukullah, dia sibuk mengerjakan hak-hak Allah. Masya Allah. Ayyakuna lihujudihi jakiran, daripada dia mementingkan dirinya sendiri. Misalnya bi an ya'budallahi ta'ala lijatihi, dia menyembah Allah, dia mengagungkan Allah. La li tama'in fi jannati, dia tidak mengharap surga Allah, tidak lagi terpikir surga Allah, neraka Allah tidak lagi terpikir. Yang dipikirkannya adalah satu saja, ingin mengagungkan Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya. Nah, itu kisahnya. Bislah kesimpulannya, bisa ela memahami lah. Jadi orang mukmin sejati itu ialah orang yang tidak melihat lagi dirinya memiliki keagungan, kemuliaan. Dia hanya melihat dan selalu terus-menerus
mengucapkan baik di lisan maupun di hatinya, di jiwanya, di hatinya keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia lupa terhadap kebaikan dirinya. Kalaupun dirinya pernah berbuat kebaikan, kebaikan itu semata-mata milik Allah. Lalu dirinya apa adalah ketika dia menilik dirinya adalah hina saja lagi ada. Bahkan pian mudahan pian luas rezeki diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi ja'al mustama'na salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalami al-madada ya Rasulullah. Madad Muhammad, madad Muhammad, ja'ala nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadinil mubtaqa sholatan tabtahu li biha al-madada Muhammad wa rahmatan wa minnatan wa nikmatan wa fadilatan wa kunyatan wa sultanan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan.